وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu ijab kabul dalam jual beli. Yang perlu dikenal lebih awal dalam jual beli adalah mengenai ijab kabul. Dalam ijab kabul berarti ada yang menyatakan menjual dan ada yang menerima. Apakah bentuknya harus dalam ucapan perkataan ataukah boleh pula sekedar perbuatan tanpa kata-kata? Harus ngomong nggak nih saya jual ke kamu, terus kamunya harus ngomong iya saya beli ke kamu dengan harga sekian. Nah, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali mengatakan bahwasanya ada dua bentuk akad jual beli, yaitu diucapkan dan perbuatan. Bentuk perkataan misal dengan mengucapkan saya jual barang ini kepada kamu dan membeli menerima dengan ucapan saya beli barang ini dari kamu dan saya terima. Sedangkan bentuk perbuatan adalah dengan cara mu'atolah dan serah terima. Bentuknya seperti pembeli cukup meletakkan uangnya, penjual menyerahkan barangnya. Transaksi mu'atolah itu biasa ditemukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mal-mal. Mbak kasir mal-mal itu kan nggak pernah ngomong, saya jual ke kamu sayur-sayuran ini. Kamu ngomong, saya beli sayur-sayuran ini dari kamu. Kan nggak pernah. Maka transaksi mu'atolah itu dibagi menjadi tiga. Satu, si penjual menyatakan saya jual. Dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang. Jadi nggak perlu mengucapkan saya terima. Kemudian jenis yang kedua, si pembeli mengatakan saya beli. Dan si penjual menyerahkan barang tanpa ngomong. Atau yang ketiga, si penjual dan pembeli tidak mengucapkan apa-apa. Si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang. Ini tiga bentuk ini ya sah semuanya. Kalau kamu ngambil barang di Indomaret, Alfamart, ke kasir, kamu nggak ngomong saya jual, saya beli, terus dia ngomong saya jual, nggak ngomong gitu ya tetap sah. Karena udah mau antar ke situ. Ulama Syafi'iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab kabul. Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak menunjukkan adanya iwat atau timbal balik. Jadi dalam madhab Syafi'iyah harus ada omongannya. Sehingga jual beli mu'atolah semacam itu menurut ulama Syafi'iyah tidak sah. As-Sairozi mengatakan tidaklah sah akad jual beli kecuali adanya ijab kabul. Adapun akad mu'atolah tidak sah dan tidak disebut jual beli. Imam Nawawi menegaskan tentang perkara ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, jual beli tidak sah kecuali dengan adanya ijab kabul. Dengan jual beli mu'atolah tidak sah baik bentuk mau sedikit maupun banyak. Jadi kalau kamu bermadhab Syafi'iyah gitu, jadi transaksi di Indomaret itu ya nggak sah gitu. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah ijab kabul boleh dan sah dengan alasan pertama Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasi dengan bentuk akad. Allah Ta'ala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Hukum asalnya semua bentuk jual beli itu halal, hukum asalnya semua riba itu haram. Sehingga nggak ada batasan, harus dengan cara ijab kabul diucapkan. Kemudian yang kedua, menurut uruf anggapan masyarakat bahwa si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah melakukan ridhoan. Jika dengan perkataan dianggap ridho, maka dengan perbuatan bisa dianggap juga. Yang penting didasari ridho. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi dasar jual beli itu adalah ridho. Nah, karena ridho maka begitu diserahkan, kamu kemudian menerima barang tanpa ucapan, yaitu juga sudah sah. Sehingga dari sini ya, mengenai jual beli yang berlaku di pasar, supermarket, ya, tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup dengan adanya ridho, dengan si penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang, maka itu dianggap sah. Allah Ta'ala. Kemudian bentuk transaksi mu'atolah di zaman modern. Satu, jual beli mesin yang berisi minuman penyegar, aqua, ya, atau minuman bersoda. Kalau uang ke dalam mesin, jadi kamu nggak transaksi sama orang, mesin, masukin duit 5.000, 10.000 gitu kan, keluar minuman yang mau tuju itu, produk, gitu. Pending mesin itu. Nah, itu sah. Kemudian yang kedua, transaksi jual beli melalui ATM dengan mentransfer sejumlah uang. Ya, kamu mau beli pulsa, mau beli apa di ATM, kamu transaksi mesin lagi, itu juga sah. Yang ketiga, pemesanan dan pembelian tiket melalui internet, online, itu boleh. Yang keempat, jual beli saham melalui internet, itu juga sah. Dan yang kelima, sahnya jual beli melalui tulisan seperti email, surat, dan SMS. Zaman dulu banget. Mengenai sahnya ijab kabul tulisan, bisa kita ambil dari kaidah para ulama, al-kitabu al-khitab. Nulis itu kayak ngomong, tulisan ucapan. Jadi kalau dilakukan, yaitu sama kayak yang dituliskan. Dituliskan berarti perbuatan, diucapkan atau
khitab berarti itu diucapkan. Ibnu Qayyim berkata, umat Islam terus menganggap sahnya tulisan, para sahabat pun menganggap boleh beramal dengan tulisan, begitu pula generasi mereka. Untuk lafaz ijab qabul sendiri tidaklah disyariatkan dengan lafaz tertentu, karena lafaz yang terucap bukanlah termasuk dalam ta'abud ibadah. Ya. Sehingga lafaz yang menunjukkan lafaz ijab qabul, maka itu sah. Lafaznya apa aja. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita masuk di bab yang baru, yaitu syarat jual beli. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya jual beli sama seperti amalan lainnya, memiliki syarat yang perlu diperhatikan sehingga bisa membuat jual beli tersebut sah. Syarat dalam jual beli tersebut mencakup satu syarat yang berkaitan dengan penjual dan membeli, yang kedua syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual belinya. Maka syarat yang berkaitan dengan penjual dan membeli itu ada 3. Yang pertama ridho antara penjual dan membeli. Allah Ta'ala berfirman, illa antakuna tijaratan antara minkum. Jual beli harus ada keridhaan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antarodin. Jual beli itu atas dasar ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yahillu malum ri'in illa bitibin nafsin minhu. Gak halal harta seorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Namun jika ada paksaan dalam jual beli dengan cara yang benar, misal seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang yang jatuh pailit karena utang untuk melunasi utang-utangnya, maka itu juga boleh. Jadi kalau sifatnya maksa, maka ini harus diserahkan kepada pemerintah yang diwakili oleh hakim atau polisi atau jaksa. Jadi ada orang punya utang, nggak bisa nyaur. Nah, yang ngutangi lapor ke hakim, terus sama hakim hartanya disita terus dilelang. Itu boleh kalau yang melakukan hakim ya. Kemudian kedua, orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan hartanya. Mereka yang diizinkan adalah merdeka mukallaf, memiliki sifat rusdu, yaitu dapat membelanjakan harta dengan baik. Kalau orang gila, orang apa namanya, sindrom Down gitu, maka tidak sah jual belinya. Adapun anak kecil, orang yang kurang akal dan yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar, termasuk orang gila, tidak boleh melakukan jual beli. Begitu pula dengan seorang budak kecuali dengan izin tuannya. Catatan rusdu menurut mayoritas ulama ada ketika telah mencapai masa balik. Jadi kalau orang sudah balik itu harusnya itu punya rusdu, satu kemampuan untuk apa namanya, ngecake duit gitu. Tapi kalau cah cilik-cilik mbok kayak duit 10 juta ya paling disebar itu. Sebar atau buat dibagi-bagikan. Ketika telah mencapai balik atau telah tua renta, belum memiliki sifat rusdu, maka keadaannya akan dihajar, yaitu boikot dari melakukan transaksi jual beli. Sifat rusdu ini datang bersamaan dengan masa balik. Ya. Namun ada sebagian sifat rusdu datang telat, ada yang baru memiliki sifat tersebut seberapa lama setelah balik. Kemudian masalah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Perlu diketahui bahwa anak kecil tidak lepas dari 2 keadaan, yaitu pertama belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz jika melakukan transaksi jual beli nggak sah. Kapan usia tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan benar, yang salah sama yang benar, yang baik dan yang buruk. Maka para ulama berkata bahwa usia tamyiz yaitu ketika anak sudah mengenal mana bahaya dan mana yang manfaat. Karena kata tamyiz berasal dari kata membedakan mana yang baik dan buruk setelah mengenalnya. Yang jadi standar seorang dibebani syariat yaitu taklif adalah ketika sudah balik, bukan telah tamyiz. Seorang anak yang masih tamyiz bisa berarti belum balik. Jika meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, tidaklah mendapatkan hukuman karena pena catatan amal terangkat dari orang-orang yang belum balik. Dan yang kedua, anak yang belum sudah tamyiz. Ada beberapa rincian yaitu jika akad yang dilakukan adalah akad yang murni manfaat seperti menerima hibah, wakaf, dan seterusnya, maka sah akad tersebut. Ya, begitu pula sah melakukan akad yang menurut uruf sepele atau sedikit. Anak kecil beli cilok boleh, anak kecil beli apa namanya es krim boleh, anak kecil beli es dongdong boleh, sah gitu. Karena madorotnya sedikit atau horornya sedikit. Jika akad yang dilakukan murni mengandung madorot bahaya, maka tidak sah akad tersebut walaupun diizinkan oleh walinya. Anak kecil beli tanah 1 hektar, gitu. Kasih duit 1 koper, boleh. Jika masih samar akad tersebut, ada manfaat ataukah bahaya, maka harus dengan izin wali. Allah. Masalah jual beli orang gila.
Ibu Arafah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila, maaf Ibnu ya bukan Ibu. Ibnu Arafah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang gila itu tidak bisa dikatakan sah atau mesti menunggu keputusan penguasa. Jika penguasa membolehkan maka sah, jika tidak maka tidak sah. Jadi, wah, sonuku motor ya atau rumah wong edian gitu kan, cuman 100.000 rupiah gitu kan. Maka ya orang-orang yang nggak terima dengan keadaan itu lapor ke penguasa, biar penguasa nengahin. Jika boleh ya sah, jika tidak maka tidak sah. Masalah ini sama dengan masalah khiyar, memutuskan jadi apa enggak jual belinya. Gitu. Maka dikatakan bahasanya misal ada orang yang melakukan transaksi jual beli lantas gila dalam waktu tertentu, maka hak orang tersebut berada dalam khiyar, yaitu beralih kepada penguasa. Ya, pas dol tinuku waras, begitu udah deal atau kok gila gitu. Maka ya hartanya dikontrol beralih kepada penguasa. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah keadaan orang gila sama dengan orang yang maktuh, yaitu pikirannya kurang waras. Ya, gila itu kurang waras. Dalam keadaan orang gila tersebut semisal dengan anak kecil yang belum memiliki sifat tamyiz, belum bisa membedakan. Sehingga yang tepat jual beli yang dilakukan oleh orang gila nggak sah. Wallahu ta'ala. 3, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar menukar atau bertindak sebagai wakil yang bukan pemilik dan tidak boleh menjual yang bukan miliknya kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemilik tersebut. Yang terakhir ini dikenal dengan jual beli fuduli. Mengenai syarat harta harus dimiliki dapat dilihat dalam hadis Hakim bin Hizam di mana Nabi SAW pernah bertanya, ya Rasulullah, pernah ditanya, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayas'aluni al-bai'a laisa indi abi'uhu minhu. Ya Rasul, ada seorang mendatangiku lalu yang mintaku untuk menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Aku nggak punya barangnya. Motormu dolen, iki dudu motorku. Kemudian summa atba'uhu lahu minasuk qala la tabi' malaisa indak. Kemudian ya toh, aku membelinya dari pasar. Apakah aku membelinya dari pasar? Rasulullah SAW kemudian menjawab la tabi' ma laisa indak. Silakan jual beli selama nggak ada larangannya. Nah, larangannya apa? Kalau memang bukan milikmu, belum dikuasai oleh kamu, ya jangan dijual. Berarti haram menjual barang yang belum dimiliki. Hadis Urwah yang penulis sebutkan nanti menunjukkan bahwa jual beli boleh diwakilkan pada. Masalah selanjutnya yaitu jual beli fuduli. Jual beli fuduli adalah jual beli di mana seorang membelanjakan harta orang lain tanpa ada izin. Dititipi, ya nitip jutaan. Pas saya minta, hadis Pak. Hadis yang membicarakan tentang jual beli fuduli adalah hadis Urwah berikut ini. An Urwah, dari Urwah, yakni Ibni Abi Ja'di Al-Bariki, itu Abi Jaldi Al-Bariki, Ja'di Al-Bariki. Allah mengatakan atauhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah berkata bahwa Nabi SAW telah memberinya, atauhu Nabi SAW Nabi pernah memberinya dinaron yastari bihi adhiyah, 1 dinar 4,25 gram emas atau 4,2 juta gitu, dalam rangka untuk membeli kambing au syatan atau domba. Kemudian Fastaro syata ini, kemudian dia beli 2 domba. Bapak a'ihdahuma bidinarin, sambil jalan jual, fa'atahu syatin wa dinarin. Kemudian balik dengan membawa kambing 1 dan koin dinar 1. Fata'alahu bil barokah. Kemudian Nabi SAW mendoakannya dengan keberkahan. Fi bai'ihi wa kana lahu ishtara turaban la robiha fihi. Nabi SAW kemudian melihat, tuh kok ini kok harusnya beli 1 kok dapat 1 plus duit. Nah, dia si Urwah tadi menjelaskan gini, kemudian Nabi malah mendoakan dengan keberkahan bibai dalam jual belinya dengan mengatakan lawistaro turoban la roja'afi. Ya, sekiranya ya la robiha fihi. Seandainya ia membeli debu, maka ia pun pasti mendapatkan keuntungan dari jual beli. Jadi didoakan supaya jual belinya tambah barokah, tambah barokah.
Hadis di atas menunjukkan bolehnya jual beli fuduli, yaitu membelanjakan harta orang lain tanpa izin, karena uang yang dibawa oleh Urwah sebenarnya hanya diperintahkan untuk membeli satu kambing. Dan Nabi ngasih satu itu maksudnya dipegang sama Urwah, kok malah tinggal beli kambing yang lain. Jadi Urwah hanya disuruh beli satu, tapi kok malah kemudian dibelikan lebih dari satu, dan kemudian Nabi SAW menyetujuinya. Nah, misal si A menjual mobil kepada si B. Nah, karena menganggap maslahat, walaupun tanpa izin dari si B, milik mobil, maka karena si A memberitahu kepada si B bahwa mobilnya telah dijual, maka yang terjadi setelahnya si B mengucapkan terima kasih, karena mungkin ia sebenarnya juga punya niat untuk menjual, namun belum kesampaian. Ketika sudah mendapatkan izin dari si B, jual belinya tetap dihukum sah. Jadi kita jual mobil orang, kemudian kita ngomong, mobilmu sah. Kalau dia ridho, sah. Namun jika ia tidak ridho, maka tidaklah sah jual beli tersebut dan kembali. Ringkasnya, jual beli fuduli itu sah jika telah diizinkan oleh seorang pemilik harta, maka itu adalah pendapat yang tepat dari pendapat para ulama yang ada. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.